Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harta itu karena ini yang jelas milik tak Pak. Dari mana Bapak dapat itu milik tak. Nah kalau status milik tak sekarang cuma dilihat istri tak adalah bagian milik tak, berarti istri tak dapat. Kalau seandainya Bapak duluan meninggal, maka istri tak dapat dari harta tak ini. Terserah dari mana Pak. Yang jelas miliknya suami. Nah, kalau begitu istri dapat. Berapa nak dapat istri Pak? Mohon maaf Ibu di belakang. Berapa nak dapat istri? Seperdelapan kalau ada anak. Kalau masih ada anak. Jadi istri itu total maksimal seperdelapan kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, naik sedikit, seperempat. Jadi misalnya 1 miliar tadi itu, ya bagi 8 nih, bagi 8. Gampangnya itu pakai kalkulator saja, gampang. Kalau seperempat kan 250. Kalau seperdelapan, ya itu. Kalau uang itu Pak gampang dihitung. Yang penting ada rupiahnya. Nah, anak tak itu otomatis Pak dapat karena hartanya bapaknya. Anak ini tidak tahu dari mana dapat. Yang penting miliknya bapakku, berhak dapat itu 3. Nah, jadi kasih dulu istri tak. Kalau masih hidup dia, kalau kita bapak duluan, istri tak ambil seperdelapan, selebihnya itu anak tak. Ambil itu semua anak tak. Ya, terima kasih. Berapa anak Pak? 3 laki-laki? 2 laki-laki 1 perempuan. Berarti 2 laki-laki itu artinya 4. 1 perempuan sama dengan 1. Berarti bagi 5 itu. Bagi 5 itu. Jadi kalau misalnya masih ada 500 juta, jadi perempuan tadi dapat 100 juta. Perempuan laki-lakinya dapat 200 juta. Habis Pak. Ya. Dan bapak sudah dikubur. Sendirian mama Ki. Baik. Kasih pakai ini kenyataan ini. Satu-satunya hartanya ini orang tua rumah pakai. Punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Tapi sebelum meninggal ini ibunya, karena dulu meninggal bapaknya, dia sudah alihkan atas nama anaknya ini yang perempuan. Ini harta satu-satunya. Dialihkan itu dalam arti dikasih, diwasiatkan atau diapakan itu? Kasih anaknya. Saya cerita dulu sedikit. Iya. Kasih ini anaknya yang perempuan, singkatnya begitu. Ya. Balik nama atas namanya. Terus ini perempuan meninggal juga. Nah, tinggal sama anaknya ini perempuan atau cucunya ini. Nah, ini sang cucu ini yang beda sekarang ini harta rumah itu satu-satunya tidak mau bagi sama saudaranya bapaknya. Baik. Nah, bagaimana itu pakai seharusnya? Labu. Labu ini masalahnya. Itulah harta Pak. Banyak harta susah. Tidak harta tambah susah toh. Jadi kita bedah kasus persatu Pak ya. Kasus persatu dulu. Jadi ada orang tua, satu-satunya hartanya cuma rumah. Terus rumahnya kasih atas nama anaknya. Bentuk apa kira-kira itu? Hibah? Yang jelas
balik nama sama. Tapi sebenarnya itu balik nama Pak, kan tenis ji. Administrasi dunia itu Pak. Dulu dia berdua pakai, jadi dia nanya yang berdua. Ya, balik atas nama itu anak bukan berarti bahwa miliknya anak. Kira-kira begitu Pak? Apakah semua atas namanya orang itu miliknya? Iya Pak. Dan ini anak sudah meninggal juga, jatuh sama pada cucunya. Berapa anaknya tadi? Berapa anaknya? Berapa anaknya ini? Wah ini 2 laki-laki, 1 perempuan. berarti ini yang laki-laki apa nada apa kan? Wih. Ini yang begini Pak, kalau seandainya hibah, maka ini bisa batal di pengadilan kalau laki-laki itu menuntut di pengadilan. Karena orang tuanya tidak adil dalam membagi. Sebenarnya boleh saja Pak atas nama begini, atas nama anak perempuannya. Kalau anak perempuan itu kan biasa lebih dekat, lebih sayang misalnya dan seterusnya, dia tinggal di situ. Tapi tetap milik bertiga, tetap milik bertiga bersaudara. Nanti pada saat pembagian harta warisan, yang jelas hibah Pak tidak memenuhi syarat ini. Hibah tidak memenuhi syarat karena satu-satunya anak yang lain bisa keberatan. Kalau dia jadikan warisan bisa, dengan catatan anak ini mau miliki di rumah, maka anak laki-laki ini bisa punya hak di rumah itu. Dia anak perempuannya ini bisa beli rumah tersebut, bayarkan kepada saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya, katakanlah rumah itu 500 juta, maka dua saudaranya itu dia kasih 200, dia kasih uang 200 juta masing-masing, miliki itu rumah. Sudah sana miliki rumah, cukup membayar berapa? 400 juta, karena 100 jutanya itu miliknya dia, miliknya dia. Nah sekarang dia sudah meninggal juga. Sudah meninggal. Terus yang meninggal berarti jatuh ke anaknya, cucunya tadi ini yang memberi. Bagaimana sikapnya ini yang 2 orang ini tadi? Belum ada juga reaksi. Wah. Apakah ini yang laki-laki ini ridho dengan keadaan itu? Bisa jadi begini Pak. Bisa jadi begini. Ini anak laki-laki dikasih kuliah S1, S2, banyak butuh biaya. Ini anak perempuan tidak kemana-mana, tidak pergi dia, tidak sekolah dia, tidak kuliah dia. Dia tinggal rawat ibu dan bapaknya. Dia bilang ini rumah untuk anakmu, adikmu, karena kamu pergi kuliah sudah banyak biaya kau keluarkan, maka rumah ini ikhlas kami sama adikmu. Itu bisa, bisa Pak. Karena ada biaya dikeluarkan untuk orang tua, ini untuk laki-laki. Itu tetap hibah, tetap hibah, bukan warisan. Sama-sama tidak sekolah Pak. Sama-sama tidak ada yang sekolah. Ini masalahnya, masalah betul. Tapi syukurlah karena ini yang 2 ya. Ini yang 2 kalau sudah nanti punya keluarga Pak, istrinya, mana kau bagianmu dari orang tuamu? Dia bilang ambil gitu, bisa dia tusuk-tusuk. Dan jelas ini tidak benar cara membaginya Pak, tidak benar. Bisa balik nama Pak, bisa juga balik nama, bisa balik nama karena tadi kasusnya itu diberikan atas nama karena dia butuh pada saat itu mestinya ditulis juga itu sebabnya kenapa dibalik nama. Hati-hati Pak posisi begitu, karena kalau harta itu susah, tahu Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini adalah pembagian warisan. Biasa itu orang tua dulu itu tidak mampu dan kemudian punya anak yang baik, membantu orang tua sampai kemudian menjadi kaya dan mempunyai anak adik 6, dan adik itu tidak tahu bahwa penghasilan ini dari kakak yang pertama kali karena membantu orang tua.
Yang mau saya tanyakan ini, apabila orang tua tadi meninggal, ini yang berhak menjadi pembagian waris itu siapa itu, Pak? Ya. Karena ini harta itu dari kakak yang pertama tadi, dia yang punya. Apakah orang tua atau anak yang pertama? Baik. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau seandainya begini tonjeki dikubur, Pak, 3 jam 4 jam kepanasan, nah tiba-tiba ada yang bawa AC, biar gitu. Tapi kalau terus menerus dikubur itu tidak ada dinginnya sampai hari kiamat. Lubangnya tidak ada, Pak, sempitnya sempit, gelapnya gelap. Ya, hati-hati, Pak, ya. Jadi panas dunia itu tidak seberapa. Sekarang ini orang tua tidak mampu, ya, tidak mampu, Pak, ya, tidak mampu. Terus anaknya yang mampu, itulah yang membantu orang tua. Terus kepemilikan siapa, Pak? Kepemilikan harta ini masih miliknya miliknya saudara itu anaknya atau miliknya orang tuanya? Dikasih atau masih miliknya tadi, Pak? Perjelas, Pak. Hartanya siapa tadi ini? Kan anaknya sudah berhasil. Anaknya sudah berhasil, Terus itu keberhasilannya itu anaknya, nah kasihkan orang tuanya? Ya, membantu, istilahnya membantu orang tua. Dan ada yang ke-6 sampai ke-6 itu tidak tahu bahwa penghasilan itu dihasilkan dari anak yang pertama. Jadi anak yang pertama itu sekedar membantu orang tua, membantu sampai dia itu jadi kaya. Dan kemudian orang tua meninggal. Ya, itu yang berhak memberi warisan itu siapa, anak pertama atau orang tua? Ini memang mesti diperjelas, itu membantunya itu harus jelas, Pak. Ya. Membantu tenaga, usaha, atau memang membantu dalam artian begini, anaknya belikan rumah, anaknya belikan mobil, anaknya belikan emas, sampai seperti orang tua itu pakai mobil baru, orang tua itu pakai misalnya rumah baru, pokoknya besar, kira-kira begitu? Ya. Terus kalau di kampung itu membantu orang tua dengan bekerja di sawah, kemudian menjadi orang mampu. Dibantu kerja sawah. Ya. Terus dibantu orang, ya memang anak itu kan memang tugasnya membantu orang tua. Ya. Terus anak yang tadi menuntut, yang ke-6 ini tadi menuntut bahwa ini harta orang tua, bahwa sebenarnya ini penghasilan dari kakak yang pertama tadi karena dia rajin. Tapi statusnya ini masih tetap usahanya orang tuanya yang dia jalankan, tapi yang kerja anaknya. Tetap miliknya orang tua. Tetap milik orang tua. Ini anak karena memang dia pintar, dia cerdas, dan dia punya keterampilan membantu usahanya. Katakanlah rukonya orang tuanya, usahanya orang tuanya, dia bantu jual. Sampai orang tua ini sukses atas tenaganya anaknya, miliknya orang tua, Pak. Terus bagaimana nanti pembagian harta warisannya? Harta warisannya tetap sama saja dengan yang lain. Tapi dia membantu, pahala membantu orang tuanya dia dapat, dan tidak ada kaitannya dengan warisan. Ya, siapa yang membantu orang tua dia dapat pahala? Karena anak soleh, Pak, dengan anak bajingan sama warisannya. Sama warisannya. Iya. Anak yang pergi merantau jauh tidak pernah membantu orang tua, terus anak perempuan yang tinggal di rumah sendiri bahkan menunda pernikahan karena merawat orang tua, pulang nanti ini laki-laki, statusnya anak yang pergi merantau, tetap dia lebih banyak dapat sebagai laki-laki meskipun pergi merantau. Kalau warisan, adapun berbaktinya seorang anak sampai orang tua sukses, itu pahala anak yang bersangkutan, tidak ada kaitannya dengan warisan. Tidak ada kaitannya dengan warisan. Itu hebatnya warisan, Pak. Itu hebatnya warisan. Iya, insya Allah, dan mungkin banyak di antara kita begitu. Kita yang bantu orang tua sukses,
Akhirnya orang tua tinggal di rumah saja, yang lain-lain itu masih kecil-kecil, kau belum bisa. Nanti kalau meninggal kedua orang tua Pak, cara membaginya tetap tidak ada diistimewakan. Tapi kalau mau dibagi sebelum meninggal, bilang kakakmu itu nak yang kasih begini, kakakmu itu yang jalankan usaha, kasihkan itu kakakmu ini. Kalau di hari ini dapat dan setuju, bikinkan tanda bukti, bisa. Karena itu keadilan duniawi Pak namanya. Boleh saja insya Allah. Saya kira begitu Pak.